Oke, setelah kita tahu cara mengassign probability, kemudian kita menggunakan rule of addition, rule of multiplication, sekarang kita masuk ke contingency tables. Ini adalah subtopik kelima kita. Jadi apa sih contingency tables di sini? Jadi contingency tables itu adalah satu table yang digunakan untuk mengklasifikasikan sampel observationnya itu berdasarkan dua atau lebih kategori ataupun kelas di sini. Nah, contohnya apa? Misalnya contohnya di sini ada 150 orang dewasa, lalu ditanyakan gender mereka, kemudian ditanyakan juga number of Facebook account mereka yang mereka gunakan. Nah, berarti kan ada dua kelas ya, dua kelas pertanyaan. Yang pertama yang gender terdiri dari men and woman. Kemudian lalu pertanyaan tentang Facebook account. Nih, Facebook account itu possible outcomes-nya ada 0, kemudian ada 1, ada 2 atau lebih di sini. Nah, berarti kita akan membuat contingency table-nya. Ada 20 laki-laki yang tidak mempunyai Facebook account. Ada 40 perempuan yang tidak mempunyai Facebook account. Lalu ada 40 laki-laki yang punya satu Facebook account, ada 30 perempuan yang punya satu Facebook account. Ada 10 laki-laki yang punya 2 atau lebih Facebook account. Ada 10 wanita yang mempunyai 2 atau lebih Facebook accounts. Nah, ini adalah contingency table-nya. Jadi kita mengklasifikasikan sampel observation yang berjumlah 150 berdasarkan 2 atau lebih kategorisnya. Nah, di sini sebenarnya contingency tables di sini digunakan dalam konsep probability untuk memudahkan kita menghitung probability. Contohnya seperti apa? Kita langsung lihat ke contoh soal ya. Bulan lalu, National Association of Theater Managers itu melakukan survei terhadap 500 orang dewasa, dipilih secara random. Kemudian 500 orang tersebut disurvei dan ditanyakan umur mereka dan jumlah mereka menonton movie di teater di sini per bulan ya. Ini movies per month di sini. Jadi dalam satu bulan apakah mereka tidak menonton, mereka menonton 1 atau 2, lalu mereka menonton 3, 4 ataupun 5, mereka menonton 6 atau lebih. Kemudian untuk umur dibagi menjadi 3 kategori, kurang dari 30, 30 sampai 60 dan di sini 60 atau lebih. Lalu kita diminta untuk menghitung probability. Yang pertama itu probability terpilihnya satu orang dewasa yang menonton movie per month-nya itu 6 atau lebih. Kemudian yang kedua diminta untuk mencari probability yang menonton movie dalam sebulan kemarin itu adalah 2 atau kurang. Kemudian yang ketiga, berapa probability orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month dan atau dia berumur 60 tahun atau lebih. Nah, ini berarti rules-nya yang digunakan adalah addition ya di sini. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk menghitung probability orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month dengan syarat given the person ya, ini syaratnya ya, berarti conditional probability. Dengan syarat orang tersebut itu berusia 60 tahun atau lebih. Nah, kemudian yang kelima kita diminta untuk mencari probability orang dewasa yang menonton itu 6 atau lebih movie per month dan orangnya itu berumur 60 tahun atau lebih. Berarti dan ya di sini. Berarti ini adalah multiplication rules di sini. Nah, kemudian
Yang terakhir kita diminta untuk menentukan independence dari number of movie per month dengan age-nya. Jadi antara umur dengan jumlah film yang ditonton sebulan kemarin. Sekarang kita akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan menggunakan contingency table untuk memudahkan. Ini saya tampilkan kembali ya contingency tablesnya. Yang pertama, kita diminta untuk mencari probability bahwa yang terpilih itu probability berapa orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month. Nah, kita lihat ya. 6 movie per month itu berarti pas di sini ya, yang A4. Probabilitas A4. Totalnya berapa? Kan kita tidak ada syarat umur ya di sini. Berarti totalnya adalah 50 orang. Dari berapa orang? Dari total seluruh surveinya itu ke 500 orang. Berarti 50 per 500 sama dengan 10%. Berarti 10% probability kemungkinan ada 10 orang dewasa kemungkinan ada 10% orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month di sini. Nah, kemudian pertanyaan kedua, probabilitas orang yang menonton 2 atau kurang movie per month. Nah, 2 atau kurang berarti event A2 dan event A1 di sini ya. Event A2 dan A1. Nah, antara event A2 dan event A1 ini tidak mungkin terjadi bersamaan di sini. Jadi kalau dia tidak menonton sebulan kemarin, tidak mungkin dia menonton 1 atau 2 film dalam bulan kemarin. Berarti salah satu yang dipilih karena dia mutually eksklusif. Berarti untuk edition di sini berarti langsung aja probabilitas A1 ditambah dengan probabilitas A2. Nah, berarti di sini probabilitas A1 ini ada 75 per 500, probabilitas A2 di sini adalah 200 per 500. Berarti sama dengan 0,55. Berarti ada 55% orang yang menonton kurang dari 2 atau kurang dari 2 movie per month. Nah, lalu pertanyaan ketiga, berapa probability terpilihnya orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month atau dia berusia 60 tahun. Nah, berarti ini kan edition ya, or di sini. Nah, kalau kita lihat di sini yang menonton 6 atau lebih ada di sini totalnya ada 50. Kemudian yang berusia 60 atau lebih di sini ada 175. Nah, tapi kalau dilihat di sini kan ada 60 atau lebih, di sini ada nilai 30. Sudah terhitung di total 50. Kemudian yang berumur 60 atau lebih di sini ada 175. 175 ini menghitung kembali nilai 30 orang ini. Nah, berarti kan di sini ada irisan ya. Ada yang double counting nih di sini. Ada irisan 6 atau lebih movie dan di atas yang orang berumur 60 tahun atau lebih di sini. Nah, di sini karena dia beririsan berarti tidak mutually eksklusif, berarti di sini untuk editionnya kita harus kurangi nih si irisannya ini. Nah, berarti di sini probabilitas A4 ditambah probabilitas B3 dikurangi probabilitas A4 dan B3. Di sini B3 yang di sini ya, ini B1, B2, B3. Berarti A4 adalah 50 plus 175 untuk B3 dikurangi 30 dibagi 500. Ini dikurangi irisannya sama dengan 0,39 atau 39% kemungkinan orang itu menonton 6 film atau lebih per month atau dia berumur 60 tahun atau lebih di sini. Lalu pertanyaan keempat di sini,
berapa probabilitas dari orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per month dengan syarat, given dengan syarat berumur 60 tahun atau lebih. Nah, berarti di sini adalah conditional probability. Probabilitas A4 dengan syarat B3. Nah, notasinya seperti ini ya, probabilitas A4 dengan syarat B3. Nah, di sini probabilitas A4, nih probabilitas A4 ada di sini ya, dengan syarat dia harus juga B3. Nah, berarti di sini adalah 30 dibagi 175 karena syaratnya adalah si B3 ini. B3 ini adalah totalnya 175. Berarti probability-nya adalah 0,17 atau 17%. 17% kemungkinan ada orang yang menonton 6 movie atau lebih dengan syarat dia berumur 60 tahun. Nah, lalu pertanyaan kelima, berapa probabilitas yang menonton 6 movie atau lebih per month dan dia berumur 60 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan multiplication rules ya, di sini multiplication rules. Nah, di sini multiplication rulesnya probabilitas A4 dan juga B3. Jadi probabilitas menonton 6 movie atau lebih dan berumur 60 tahun atau lebih. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan dia tidak dependent ya, atau dia independent. Karena jumlah orang yang menonton 6 movie atau lebih itu tergantung umur. Nah, kalau umur 30 tahun dia ada 5 orang. Kalau berumur 30 sampai 60 ada 15. Kalau berumur 60 tahun atau lebih dia 30 orang. Berarti dia event si movie per month ini dengan event umur ini tidak independence atau dia dependence. Makanya multiplication rules-nya menjadi probabilitas A4 dikali dengan probabilitas B3 dengan syarat A4. Nah, kita udah tahu probabilitas A4, sekarang kita mau cari tahu probabilitas B3 dengan syarat A4. Probabilitas B3 nih di sini dengan syarat A4. Berarti 30 dengan syarat A4. A4 kan jumlahnya 50 di sini. Berarti 30 dibagi dengan 50. Nah, sekarang probabilitas orang yang menonton 6 atau lebih movie dan dia berumur 60 tahun atau lebih, probabilitas A4 nih, A4 50 per 500 dikali dengan 30 bagi 50 sama dengan 0,06 atau 6% kemungkinan orang dewasa itu menonton 6 movie atau lebih per bulannya dan dia berumur 60 tahun. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, tentukan independence dari number of movie per month dengan umur dari orang dewasa yang disurvei tadi ya. Nah, sebenarnya kalau di sini kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan hasil jawaban dari soal 4. Nah, di soal 4 yang di sini ya. Nah, di sini berapa probabilitas orang yang menonton 6 movie atau lebih dengan syarat dia berumur 60 tahun atau lebih. Itu adalah jawabannya 17%. Kalau umur itu bukan faktor yang menentukan movie attendance atau banyak film yang kita tonton, berarti kita akan beranggapan atau berharap bahwa probabilitas orang yang berumur 30 atau kurang dan dia juga menonton 6 movie atau lebih, dia harusnya sama dengan 17% juga nih. Karena kan umur kan dia bukanlah syarat atau dia independence terhadap movie per month. Berarti berapapun umurnya harusnya sama nih probabilitasnya. Nah, berarti harusnya dua conditional probabilities ini harusnya sama. Conditional probability-nya apa? Jumlah film yang ditonton dengan syarat umur.
Nah, ternyata di sini kita lihat ya, probability dari orang dewasa yang menonton 6 atau lebih movie per bulannya itu dengan syarat dia berumur 30 tahun, dengan syarat dia berumur kurang dari 30 tahun itu sama dengan ini ya, dia probabilitas orang yang menonton 6 movie atau lebih, ini ada yang di sini ya, dengan syarat dia kurang dari 30 tahun, berarti ini adalah 5, syaratnya kurang dari 30 tahun, berarti 5 dibagi 100 sama dengan 0,05. Nah, di sini beda ya. Ini 5%, yang di sini 17%. Berarti conditional probability-nya tidak sama. Karena probabilities-nya tidak sama, berarti number of movie yang ditonton dengan umur itu tidak dependen. Nah, di sini berarti umur itu berkaitan dengan number of movie yang ditonton. Kelihatan dari contingency tablesnya ya di sini. Ini kalau di 6 film atau lebih bedanya ini 5, 15, 30. Tapi kalau misalnya 500 adult ini dilihat, nah ini ya totalnya 500 kan, ternyata di sini ada 100 orang yang kurang dari 30 tahun, ada 225 orang yang berada di antara 30 sampai 60 tahun, ada di sini 175 orang yang lebih dari 60 tahun. Nah, di sini juga memperlihatkan bahwa umur itu dia tidak independen terhadap movie yang ditonton, ya, movie yang ditonton, jumlah movie yang ditonton di sini. Jadi dia dependence, tidak independence.